saham-saham apa nih yang menarik? Kalau kita ngomongin secara sektor, of course kita kan sudah sering bahas mengenai saham-saham perbankan besar ya. Kalau kita lihatin saham-saham blue chip, oke dari BBCA dulu ya. Ini yang baru rilis laporan keuangan minggu lalu. Dia juga udah break nih. Dia break dari MA20-nya terus kembali bergerak naik, ya kan? Ini BBCA dia baru break dari resistennya. Terus BBNI sama juga, dia setelah break dari MA20-nya ini, terus akhirnya kembali bergerak naik. Telkom ini juga sama, kalau teman-teman perhatiin, Telkom ini tapi agak masih kurang rapi ya, masuk kembali, dia sempat break, masuk lagi, break, masuk lagi, break, masuk lagi. Tapi at least kita lihat ini trennya kan pelan-pelan udah mulai naik ya. Dia udah mulai break dan tutup di atas MA20-nya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Kalau kita lihat indeksnya ini udah bergerak di atas MA20, kita coba cari saham-saham blue chip-nya dulu, big caps-nya. Oke, ternyata udah mulai break ke atas MA20 juga. Jadi cukup menarik. Terus habis Telkom, Bank Mandiri ini juga sama. Dia udah, Bank Mandiri ini malah cakep banget. Pergerakannya dia selalu bertahan di atas MA20-nya. Ini teman-teman lihat nih trennya ya. Bergerak di atas MA20, ya udah ini naik terus. Selama dia nggak break atau tutup di bawah MA20, tutup ya, jangan kalau false break ini ya susah. Tutup di bawah MA20 ya udah teman-teman hold, karena trennya masih terus menguat jangka pendek. Arto ini laporan keuangannya juga bagus. Supportnya teman-teman bisa gunakan di kisaran 46. Lebih menarik, nah ini pas dia break di atas MA20 naik, habis itu turun. Ya udah, ini belum berhasil break lagi kan. Terus masih turun nih. Apakah Arto sudah kembali akan bergerak menguat? Apakah ada reversal? Belum kelihatan, tapi ini udah ada mulai rebound. Lebih firmnya, lebih pakemnya kalau dia udah bergerak di atas MA20. Ini yang saya kembalikan ya. MA20 ini bisa menjadi patokan nih teman-teman. Teman-teman perhatiin aja di MA20-nya, dia ini sebenarnya sudah kembali bergerak di atas tren jangka pendeknya atau belum. Ini konten yang kita bikin tadi di Terima Ideas. Terus agro, wah mantap banget. Ini kayak jangan-jangan ada di grup nih. Agro juga masuk sebenarnya teman-teman. Menurut saya teknikalnya agro ini cukup oke. Nih, kalau teman-teman perhatiin ya. Ini pas waktu itu dia break, ya udah kembali bergerak menguat sampai akhirnya break ke bawah. Ini belum berhasil break. Hari ini sudah berhasil break nih teman-teman. Besok kalau ada koreksi-koreksi ini wajar ya. Ini teman-teman bisa gunakan ini sebagai support, kan sebenarnya ada gap nih. Kayaknya ada gap sedikit di dekat-dekat sini. Ya. Teman-teman bisa gunakan ini 550 sebagai support. Ya ini agro sebenarnya juga cukup menarik. Terus BBB ini juga cukup menarik. Ini teman-teman lihat ya. Ini kan belum berhasil break dari MA20-nya, hari ini baru berhasil break nih. Jadi sebenarnya cukup menarik. Kalau besok ada koreksi-koreksi wajar, ini teman-teman bisa lakukan entry. Itu bisa coba dekat-dekat sini ya. Berapa sih tadi? Di dekat-dekat sini, atau gunakan MA20-nya sebagai support di 880. Cukup menarik sebenarnya untuk BBB, BBHI juga sama. Ini pas dia habis break, ini kemarin koreksi. Ada potensi untuk koreksi ya. Kalau kita lihat, ini kan sebenarnya di sini. Ini udah break. Ini teman-teman. Breeze ada potensi, tapi belum terlalu clear ya kalau kita lihat dari pergerakannya Breeze. Terus ditambah lagi mereka kan akan melakukan right issue karena untuk penambahan modal ya, kecukupan modal mereka. Itu right issue-nya nanti kita juga tunggu detailnya seperti apa. Saya dengar yang akan subscribe ya dari Bank Mandirinya teman-teman, karena Bank Mandiri Syariahnya kan yang porsinya cukup gede lah di situ.
UVCR nggak menarik. Masih jauh banget. Skip lah kalau saya. Telkom tadi kita udah bahas ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek nanti rekamannya. Terus kalau kita perhatikan sebenarnya untuk ini ada listnya. Ini saham-saham yang baru aja break dari MA20-nya nih teman-teman. Kalau teman-teman bingung sebenarnya liatin dari sini. Ini saham-saham menarik LTLS. Ini menarik juga. Ini untuk LTLS. Kita bisa coba tambahin resisten yang terdekat. Ini cukup menarik. Terus Indo ini agak kurang ya teman-teman. Kenapa saya bilang agak kurang? Dia tadi berhasil break tapi ternyata false break dari MA20 terus akhirnya kempes lagi dan tutupan flat. Jadi saya belum saranin untuk masuk karena selling pressure-nya masih cukup gede. Untuk blue chip kita udah bahas semua ya teman-teman. Teman-teman kalau ketinggalan cek aja nanti rekamannya besok ada. Arto juga udah kita bahas. Jekon ini juga menarik. Dia ada potensi ngebentuk double bottom kalau dia berhasil break di atas 204. Trailing stopnya bisa di sini ya, di 170. Trailing stop stop loss di bawah 170. Ini kalau teman-teman perhatiin balik seperti yang saya bilang, dia cari aja yang bergerak di atas MA20-nya ini teman-teman. BBRI sudah belum sih? Saya jadi lupa. Belum ya? Oke. Sama nih, baru break. Ini pas dia break ke MA20-nya terus naik. Ya terus habis itu emang agak sideways. Tapi at least ya pas baru break naiknya bisa lumayan. Ini dia pas baru break naiknya juga bisa lumayan. Ini pas baru break, apakah bisa naik ke 4670 lagi? Ya kita nggak tahu. Tapi menarik sih. Ini kan dia baru break, apakah bisa ke 4670? Ini cukup menarik. Patokan saya pas market seperti ini, kita liatin aja mana yang baru break MA20-nya. Oh ini udah mulai menarik, bisa entry. Itu teman-teman bisa manfaatin. INKP ini juga sama teman-teman. Nih, dia udah break ke atas MA20-nya juga. Terus kenapa tinggi amat? Untuk INKP, terus Raja ini belum kemana-mana. Kenapa di sini? Kurang turun. Masih di sini aja. Raja ini ada potensi sideways ya. Masih ada potensi untuk bergerak sideways dulu. Dewa ini cukup menarik nih. Nah, ini juga cukup menarik. Dia baru break ke atas MA20-nya. Banyak banget saham-saham yang baru break ke atas MA20-nya karena ya indeksnya global, regional, IHSG baru aja rebound ya teman-teman. Untuk jangka pendek masih cukup menarik. Dewa ini juga sama, pas dia break ke atas MA20-nya bertahan di atas ini. Nih lihat nih. Dari kisaran harga ini berapa? 55 sampai di 80-an. Pergerakannya cakep kan? Di atas MA20 mantul. Pas baru break ya udah koreksi. Sekarang ini kan masih diambang, ini dia baru berhasil break tapi volumenya memang masih rendah. Jadi sebenarnya yang cakep itu kalau dia break dengan volume tinggi. Ya ini udah break tapi volumenya belum kelihatan. Jadi masih kayak ya enggak gitu. Kalau moving average itu dia kalau EMA itu pergerakannya bisa kelihatannya lebih smooth, tapi kurang lebih sama sebenarnya ya teman-teman. Aisa, Bevin, Medco ini juga sama. Nah ini kalau teman-teman perhatiin ya, nih dia kan bertahan di atas MA20-nya terus. Pas di sini bertahan kan naik. Ya pas break ada koreksi sedikit tapi udah balik lagi ke atas. Ya pas di sini udah bertahan terus di atas MA20-nya. Resisten terdekat di 1175. Elsa
Ini kayaknya udah masih pakai supportnya di sini. Naikin dulu. Ini mungkin resistennya agak kejauhan kalau teman-teman kita pakai yang terdekat. Ini juga cukup menarik, sama sebenarnya. Ini bisa jadi kalau teman-teman yang nggak punya Medco, L-sign juga cukup menarik ya. Ini kan baru break. Jadi sebenarnya banyak nih teman-teman bisa gunain MA20, cari aja saham-saham yang baru break nih. Ini blue chipsnya sudah, SCMA. Nah, saya mau bahas ini satu yang menurut saya cukup menarik. Ini juga sama ya. Ini waktu itu break, masuk lagi, ini juga break. Nah, tapi pas break ini volumenya memang belum tinggi nih. Tapi kita lihat, dia bisa terus bertahan di atas MA20-nya apa enggak. Secara overall masih cukup menarik. Loh, kenapa resisten gue hilang? Hilang resistennya sebentar. Oh, di sini. Nah, untuk SMA ini cukup menarik nih. Terus ada yang nanya Siko ARB, ya mungkin besok bisa ARB kalau mau masuk lagi dekat-dekat 242 ya. Nikel-nikelan belum menarik. Belum menarik. Ini kemarin waktu itu udah break. Kenapa belum menarik? Karena ini mereka ya balik lagi ya, mereka ini akan bergantung dengan China seperti apa. Meskipun China memang ekonomi nggak begitu slow down, justru malah GDP-nya kan di atas ekspektasi. Cuman orang-orang takut nih dengan parlemen, dengan kabinet barunya Xi Jinping, kebijakannya akan seperti apa. Jadi makanya Hang Sengnya koreksi kan cukup dalam. Tadi kita udah bahas TAPG. TAPG belum lah teman-teman. Coba ya. Ini sebenarnya ya boleh juga, ini cukup menarik nih. Ini untuk TAPG. Ya. Ini TAPG kalau bisa bertahan di atas 675 ini oke, tapi kalau 675 ini break ya supportnya di 630. Terus kalau oil-oilan yang lain kayak Wins, BBB, BBHI udah dibahas tadi ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek rekamannya tadi udah tuh. Ini Wins ini sebenarnya masih cukup oke. Sekarang kan bertengger nih dekat support nih teman-teman. Ya, ini lagi bergerak di dekat support. Dekat support 290. Dan ini sebenarnya ya balik lagi. Nih. Dia ini bergerak di atas MA20-nya juga. Jadi sebenarnya masih oke Wins ini masih menarik selama dia dekat-dekat 290 lah. Oh ya, tadi ada yang nanya kenapa S-Hardware ini nggak menarik. Kalau teman-teman perhatiin S-Hardware ya, ini tuh kan triple SG atau angka penjualannya ini kan turun nih. Pertumbuhan penjualannya turun. Kenapa? Ya memang ini sahamnya udah turun dalam ya. Jadi kalau teman-teman mau spekulasi boleh karena udah turun dalam. Tapi kalau dari kita ngeliatin dari MA-nya ini kan masih turun terus ya, mungkin kita pakai nih. Even di bawah MA 200, MA 100-nya kan udah di bawah banget ya. Kenapa nggak menarik? Karena banyak substitusi produk yang bisa diakses untuk sebagai penggantinya S-Hardware. Kalau teman-teman pernah tahu Mr. DIY, itu adalah salah satu saingannya S-Hardware ini teman-teman. Dengan mereka offer barang-barang lebih murah, di daerah-daerah tokonya juga banyak.
Jadi kalau misalnya barang-barang consumer atau retailers lain itu kan kalau nggak ada substitusinya ya mereka bisa unggul. Let's say barang consumer seperti ICBP apa menggantinya, nggak ada gitu kan. Terus misalnya kalau kayak barang-barangnya retailers MAPI mungkin mereknya adalah merek-merek yang orang-orang gue nggak mau cari gantinya deh, gue mau pakai Zara, gue mau pakai Pull&Bear dan lain sebagainya. Grup-grupnya MAPI mereka punya strong catalogs dari nama-nama brandnya. Sedangkan kalau S Hardware orang beli palu, beli gergaji, beli skrup, beli lampu, beli anything lah, nggak harus di S Hardware kan teman-teman. Itu makanya jadi sebenarnya sekarang agak susah. Karena nanti misalnya dengan ekonomi melambat, orang akan mulai cari substitusinya juga dari barang-barang ini. Kayak, aduh ini gue mahal nih beli barang-barang merek A, gue akan coba cari alternatifnya barang merek B yang kualitinya kurang lebih juga sama tapi lebih murah. Itu yang sebenarnya terjadi dengan S Hardware. Makanya menurut saya belum terlalu menarik. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau coba spekulasi, monggo. Tapi menurut saya better kalau udah mau coba spekulasi, at least nunggu bergerak di atas MA20-nya dulu. Ya, karena ini kan belum gerak di atas MA20-nya. Jadi better nunggu di atas MA20-nya dulu. Aisyah ini cukup menarik juga. Cukup menarik ya teman-teman. Friend. Nah, ini cukup menarik nih. Kemarin habis break dari MA20, hari ini tadi agak koreksi. Ini cukup menarik kalau teman-teman perhatiin. Supportnya di 71, resisten di 89 ya untuk Friend. Unilever, kita tadi ngomongin sektor consumer, kayaknya nggak afdol kalau belum bahas Unilever. Ini supportnya ada di sini. Ya. Ini teman-teman, ini untuk Unilever. Elsa udah dibahas ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan langsung nanti cek aja rekamannya. Emyor ini menarik, tapi ya kalau saya agak tawar-tawar sedikit ya. Mungkin di kisaran 21.80 sampai 22 ini, di area-area ini saya akan coba beli. Saya tawar dulu di dekat-dekat sini. Buffin ini sebenarnya cukup menarik nih. Ini teman-teman untuk Buffin. Nah, dia kepentok di MA20. Hardware udah dibahas, udah tadi. Kepentok di MA20-nya makanya agak koreksi. Tapi selama bertahan di atas ini, kalau teman-teman mau coba akumulasi, mau cicil beli dulu, cukup menarik. Oke kok Buffin, selama dia nggak break ke bawah ke 960. Itu untuk Buffin. AMRT ini asing juga mulai ada jualan di hari ini. AMRT masih naik terus nih. Baik lagi ya, ini lihat teman-teman, dia bergerak di atas MA-nya semua nih. Mau itu MA20, MA200, MA100, dia terus gerak di atas itu. Ini sebenarnya saya hapus aja, ini biar kelihatan lebih jelas. Ini untuk AMRT. Friend udah teman-teman. Bagi teman-teman yang ketinggalan, makanya jangan lupa join kita itu jam 8 malam. ICBP tadi udah gue tunjukin belum? Kayaknya teknikalnya belum deh. Menurut saya sih ya ini masih kalau masuk sekarang ini agak nanggung ya, teman-teman tunggu. Tapi kalau bagi yang udah punya barang ya udah hold aja. Aduh, nggak kelihatan. Nah, hold aja teman-teman. HMSP. Ini HMSP sama ya. Ini dia break dari ini kan udah bergerak di atas MA20 nya, terus bertahan nih di atas MA.
Ini mulai break. Yang perlu teman-teman perhatiin malam ini adalah MA20. Kenapa saya bilang MA20? Banyak banget saham-saham yang baru break dari MA20, ngikutin pergerakan-pergerakan dari indeks global regional juga. Jadi sebenarnya itu yang cukup menarik nih teman-teman. Karena ini bisa menggunakan MA20 sebagai acuan trennya ya. Ini dia belum berhasil break ya, masih turun. Pas ini dia udah break, ini udah berpotensi naik. Apakah berarti ini sudah kembali uptrend? Belum, karena MA20 itu untuk jangka pendek. Dan kita akan ngomongin indeks kita ini sebenarnya positifnya untuk jangka pendek. Karena tahun depan potensi untuk perlambatan ekonomi global belum hilang. Grup Panin-paninan mah udah jebol semua. Ya, panin-paninan mah udah di atasnya semua nih teman-teman. Nah, PNBN, PNIN ini tuh masih terus bergerak menguat. Saya tambahin MA dulu ya. PNLF. Nih, semuanya masih bergerak di atas ini ya. Tuh, teman-teman perhatiin. Terus event dari Panin Sekuritas, PANS nih. Ini false break. Terus bergerak di atas MA20-nya. Ini dia baru break sih. Menurut saya PNLF masih oke. PNLF, PANS, PNBS-nya. Oh iya, PNBS-nya ketinggalan. Sorry. Ya, PNBS dia lagi agak koreksi sih. Dekat-dekat 90 lah. Dekat-dekat 90 ini entry ya. Kan ini dia ada support dekat sini. Kalau 90 break ya dia ada potensi bergerak ke 86 atau 80. Panin-paninan masih cukup menarik ya, sentimennya adalah dari nanti rencana untuk ada corporate action, siapapun yang membeli, tapi ada potensi untuk corporate action. Balik lagi saya mau remind aja, pakai MA20, teman-teman coba pelajarin lebih lanjut mengenai MA20, seberapa powerfulnya. Simple tapi cukup membantu ya. Nggak usah pakai yang terlalu ribet-ribet, Ichimoku lah apalah, karena teman-teman ya kalau udah menguasai oke, tapi kan sebenarnya banyak yang nggak menguasai, jadi malah mau terlihat sophisticated dan malah bingung. Jadi pakai yang simple-simple aja teman-teman, karena buktinya dengan yang simple-simple ya bisa cuan juga ya kan. Sebenarnya itu yang perlu teman-teman perhatiin. Baik lagi saya mau tunjukin IHSG. IHSG baru break dari MA20. Pas di bulan Juli break, ini naiknya lumayan. Pas break, ini naiknya lumayan. Sama dengan indeks-indeks global di Amerika Serikat. Pas break, naiknya lumayan. Ya, jadi sebenarnya masih cukup menarik nih teman-teman. Jadi jangan terlalu terjebak dengan yang jelimet-jelimet, karena yang simple-simple aja bisa ngebantu teman-teman buat cari cuan. Satu lagi mungkin ya, Bumi. Semuanya naik nih. Bumi juga sama. Lihat nih, pas dia break dari MA-MA-nya ini, di harga berapa ini? 70-an? Coba teman-teman waktu itu hold. Dia break dari MA-nya. Apakah dia turun? Enggak. Ya kan? Pas ini break dari bawah MA20-nya, coba teman-teman, wah gue break, gue jual. Ternyata memang turun. Ini udah mulai balik lagi nih, break ke atas MA20-nya. Ada koreksi tertahan. Jadi menurut saya untuk jangka pendeknya masih cukup menarik. Apakah semua saham pergerakannya pasti, wah kalau gitu tinggal pakai MA? Belum tentu juga. Tergantung pergerakan sahamnya, tergantung sahamnya masing-masing. Balik lagi biasanya ya teman-teman coba kombinasikan aja dari MA20, kondisi market global, regional, harga batu baranya kayak gimana. Terus juga diliatin ya sama support resistennya. BRMS sama. Ini kan dia ngebentuk double bottom, targetnya di 199 sampai 200. Oke, mungkin itu dulu untuk teman-teman. Balik lagi, bulan ini kita ada promo ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menjadi nasabah, bisa copy linknya ini eform.trimega.id dan bisa menggunakan referral trim untuk mendapatkan
promo spesial menarik dan juga ada kelas-kelas edukasi bagi nasabah-nasabah baru yang menggunakan referral trim di bulan Oktober dan November. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Sampai ketemu di Market Talk besok.